Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Itu saja Bang, tapi kita uji kan, ketika gereja pun dipengaruhi oleh iblis juga. Banyak pendeta yang berdosa, banyak juga yang pekerja gereja yang berdosa, dan juga masjid, termasuk petinggi-petinggi di masjid, banyak juga yang berdosa. Jadi memang santapan iblis itu adalah orang-orang yang terpenting. Dosa apa apalagi yang di mereka dalam lakukan? agama. Abang, dosa apa yang mereka lakukan? Coba contoh Yang ambil dilakukan satu. sama Seorang di masjid. Nggak usah lah kita, nggak usah kasih kita. satu contoh nggak usah kita misalnya. disitu. Contoh misalnya apa? Mereka menganggap korupsi. dirinya, mereka coba selalu korupsi. meninggikan. Kita bilang begini aja lah, biar simpel. Mereka yang meninggikan dirinya, yang mengandalkan pengetahuannya untuk melakukan sesuatu menurut kehendaknya. Ini usah kita bahas masalah itu. Tapi kalau menurut saya, bukan hanya Tuhan Yesus, memang targetnya iblis itu orang-orang penting yang berkedudukan, yang dihormati, itu target daripada iblis. Tapi itu teori yang tidak terpraktekkan karena Tapi itu nyata, Bang. Sabar dulu Bang, sabar. Itu teori yang tidak terpraktekkan. Kenapa? Karena iblis pada saat ada pilihan. Di situ ada Yohanes Pembaptis, di situ ada kemudian Andreas, di situ ada Yakobus, di situ ada Yusuf dan seterusnya. Dia memilih siapa? Memilih Yesus. Karena Yesus ini memiliki pengaruh yang sangat besar. Makanya di dalam Lukas 4 itu Yesus yang dicoba. Kalau Yesus bisa nunduk berserah diri kepada iblis, maka Yesus akan menjadi tangan kanan iblis untuk menjual iblis kemana-mana. Itu dulu yang Anda harus pahami. Nah, ketika dikatakan dia menunggu waktu yang baik, upaya yang dilakukan kemudian adalah merasuki Yudas, merasuki imam kepala, merasuki mahkamah agama. Maka mereka kemudian melakukan tipu muslihat sampai Gubernur Pilatus mengatakan mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Nah, ketika upaya iblis langkah pertama ini kemudian berhasil mempengaruhi orang-orang untuk membenci Yesus, apa yang mereka lakukan? Mereka berusaha membunuh Yesus. Berhasil tidak? Saya katakan tidak berhasil. Ketika tidak berhasil membunuh Yesus, apakah iblis pensiun? Apakah iblis putus asa? Oh tidak. Ternyata ketika Nabi Isa atau Yesus diangkat ke langit, penggantinya ini disetting kemudian oleh iblis agar dianggap Yesus. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Makanya tadi saya bersabar Bang. Makanya tadi saya bertanya kepada saudara, siapa yang keluar dari kubur ini? Ia mengatakan, kepada aku telah diberi kuasa. Dari mana kuasa yang diperolehnya? Nah, dari mana? Dari mana? Dari mana kuasa yang diperoleh orang yang keluar dari kubur ini? Ketika dikatakan kepadaku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ini yang merasuki mayat ini siapa? Gimana Bang? Tapi kan begini Bang. Jadi begini Bang. Aku kurang setuju dengan sesuatu yang terjadi. Boleh kita kategorikan dalam zaman sekarang, ini zaman modern, bahwa di dalam penyaliban itu terjadi penipuan. Saya tidak bisa pikiranku nggak bisa menerima itu. Apa itu? Menerima apa Bang? Menerima kalau Yesus itu diganti. Oh, tidak bisa. Kenapa abang bilang? Iya, silakan. Ini kan pikiran saya. Iya, saya kan. Silakan. Karena begini, di dalam
keterangan dari Bang Juma tadi, di sana telah terjadi kronologis penipuan terhadap orang-orang banyak, apalagi saksi mata pada waktu itu. Apakah mungkin sang pencipta itu melakukan penipuan? Itu bukan penipuan. Ini yang menjadi pertanyaan dalam pikiranku. Astagfirullah. Cobalah dulu, obatilah dulu pikiranku dalam hal ini. Iya. Coba. Baik. Saya begitu, ke situ larinya. Tidak mungkin Sang Maha Pencipta itu melakukan penipuan untuk merencanakan rencananya yang baik kepada manusia. Coba obatnya kurang. Oke. Aku mau percaya itu. Baik Bang. Saya sederhanakan begini. Ketika kemudian kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 31 sampai 33. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Itu siapa itu Bang? Itu dulu. Kutanya dulu. Itu siapa yang diceritakan itu dalam Kisah Para Rasul nomor 31? Nomor 32-nya. Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Nomor 33. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Saya ulang dari nomor 31. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati. Ingat, dia tidak ditinggalkan di dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kematian. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Bandingkan dengan Yohanes 8 nomor 28 yang akan saya bacakan kepada saudara. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, bukan Elohim yang meninggikan anak manusia, tapi kamu meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Saya ulang lagi, sekali lagi. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, artinya orang-orang Yahudi meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, barulah kamu tahu bahwa akulah Mesias yang kalian tunggu-tunggu. Tetapi kamu berusaha untuk membunuhku. Tetapi ketika engkau meninggikan anak manusia yang bukan aku itu, baru kau tahu bahwa sebenarnya akulah yang Mesias. Tapi sudah terlambat, aku harus pergi kepada Bapakku. Kenapa? Karena tangan kanan Bapakku yang mengangkat aku ke langit. Bedakan saudara, orang yang ditinggikan oleh manusia dan orang yang ditinggikan oleh Elohim. Apa kata iblis? Jika engkau adalah anak Elohim, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, Elohim akan mengutus tangan kanannya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Kata Yesus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 31 sampai 33. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kematian. Yesus inilah yang dibangkitkan Elohim, diangkat oleh Elohim. Tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Elohim, maksudnya malaikatnya Elohim, utusan Elohim, meninggikan si Yesus, dan mereka semua menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Jadi jelas, kalau Anda melihat Yohanes 8 dari nomor 21 sampai nomor 59,
jelas di situ yang ditinggikan adalah manusia dan yang meninggikannya adalah manusia. Sedangkan Yesus di dalam Kisah Para Rasul 2:31 dinaikkan, dalam bahasa Yunani anestemi, bukan bangkit tapi dinaikkan. Cuman terjemahan di situ dituliskan dibangkitkan, padahal dinaikkan. Jadi terjemahan yang sebenarnya adalah karena itulah ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kenaikan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kematian, Yesus inilah yang dinaikkan. Dalam bahasa Yunaninya jelas anestemi, dinaikkan. Kalau dibangkitkan itu dalam bahasa Yunani, dinaikkan itu zau. Zau dalam bahasa Yunani baru dikatakan dibangkitkan. Tapi kalau dia menggunakan anestemi, itu artinya dinaikkan atau diangkat ke langit. Ini perlu. Makanya kalau orang Kristen ini butuh guru untuk mengajarkan kalian Bible, undang Bang Suma. Yesus itu ya, Yesus. Ya, yang diangkat, yang dinaikkan oleh Elohim, oleh tangan kanan Elohim itu Yesus. Makanya dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 31, dia dinaikkan, anestemi, bukan bangkit, dibangkitkan, bukan zau, bukan. Dia tidak ditinggalkan di kuburan, dia tidak ditinggalkan di dunia orang mati. Dagingnya tidak mengalami maut, dagingnya tidak binasa. Data di data 33 nomor Kisah Para Rasul 2 ini, beliau ditinggikan oleh tangan kanan Allah, bukan oleh tangan tentara Romawi. Yes, maka benarlah kata Al-Quran bahwa Allah mengangkat Nabi Isa alaihi salam. Sedangkan yang kalian sembah adalah dia yang ditinggikan oleh tangan Romawi, bukan tangan kanan Elohim. Dalil Iya juga ya. Iya, harus. Dalil itu. Nah, coba saya lanjut sedikit di data nomor 24-nya, nomor 34-nya di Kisah Para Rasul itu. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri yang berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri yang berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Apa artinya tuh? Artinya Yesus yang adalah Tuannya Yesus, menurutnya Tuhan telah berfirman kepada Yesus untuk menyelamatkan Yesus. Coba Anda baca dalam Markus 12 nomor 36. Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu ku taruh di bawah kakimu. Iya. Nah, siapa tuannya Yesus? Tuannya Daud. Yesus kan? Yesus diangkat kemudian duduk di sebelah kanan Tuhan untuk menyaksikan pembalasan terhadap musuh-musuhnya Yesus. Ini dalil. Makanya kami ini umat Islam kok pingin kali orang Kristen ini Yesus itu mati. Oh ternyata orang Kristen ini takut masuk neraka. Berarti, tapi Kristen ini gemar melakukan dosa. Yesus tidak mati gitu ya? Enggak mengalami kematian. Enggak mengalami kematian. Yes. Tapi kan bisa masuk kategori. Karena kan yang menyebut dia tidak ditinggalkan. Dia tidak ditinggalkan. Maksud saya begini Bang, segala sesuatu yang lahir dari roh tidak akan mengalami kematian. Memang ada ayatnya itu. Ada ayatnya. Dagingnya tidak akan mengalami kematian. Dagingnya Yesus yang tidak mengalami kematian. Kisah Para Rasul 2 nomor 31. Sedangkan yang Anda sembah itu pernah jadi mayat. Itu juga. Jadi benar. kalau dia tidak jadi mayat, kan dia kan belum berkuasa atas maut. Makanya Paulus berkata dalam Roma 14 nomor 9, kalau Yesus ini harus mati supaya dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Sayangnya Yesus yang asli tidak mengalami kematian.
itu kan penjelasan. Jadi kalau Paulus itu kan penjelasan dari kronologi semua yang terjadi. Jadi maksud saya kan begini, Pak Juma. Iya, gimana? Yesus itu kan harus jadi penguasa di surga, di bumi, dan di alam maut. Ketika Bang Juma menyatakan kalau dia tidak mengalami kematian, tapi sebetulnya boleh masuk akal. Tapi begini, kematian ini kan hanya bagi manusia. Kita yang menyatakan kematian itu. Mungkin Tuhan tidak pernah menyatakan kematian, karena dia maha hidup, ya kan? Dia maha hidup. Jadi kalau kita manusia memang mungkin bisa saja kita menyatakan mengalami kematian. Tetapi yang lebih menjadi fokusnya daripada kronologis kejadian ini, dia harus jadi penguasa di surga, penguasa di bumi, dan penguasa di alam maut. Ketika kalau dia tidak mengalami kematian seperti yang tertulis itu, maka belum sempurnalah kekuasaannya, kira-kira begitu lah. Tapi udah ngantuk aku Bang Juma, enak kali memang, masih banyak lagi lah udah. Bang lama kali datang. Ya. Iya Bang, saya habis ngantuk kali aku Bang. Sama Bang Krisna. Oke, Saudara Kris. Iya. Menurut saudara Yesus mengalami kematian? Iya, kalau sesuai surat Maryam ayat ini cocok nih. Artinya Yesus mengalami kematian? Iya. Berapa kali Yesus mengalami kematian? Ya sekali. Sekali. Kenapa Yesus disebut mati? Karena rohnya keluar dari jasad. Tidak dijelaskan juga sih. Iya, kematian itu terjadi pada manusia karena rohnya keluar dari jasadnya, betul? Iya, menurut Oke, baik. Yesus mengalami kematian menurut versi Kristen. Kemudian setelah mengalami kematian, rohnya kembali setelah 3 hari ke jasadnya. Betul ya? Iya, betul. Nah, setelah itu Yesus mengalami kematian lagi enggak? Enggak dong. Ya, kalau kepercayaan kami tidak. Nah, Yesus terangkat lengkap dengan daging. Ya, betul. Yang datang kepada Paulus lengkap daging atau cuman roh saja? Tidak dikatakan roh juga, hanya suara yang didengar. Suara. Ada daging nggak di situ muncul? Tidak ada. Tidak ada. Kalau rohnya Yesus datang ke bumi, jasadnya di mana? Ya kalau sudah sampai di surga kita tidak tahu lagi bagaimana. Jasadnya di surga kan? Betul? Ya bisa jadi. Terus turun rohnya. Berarti rohnya Yesus meninggalkan jasad Yesus lagi. Terjadi nggak kematian lagi? Kalau menurut kepercayaan kami dia tidak harus turun, Bang. Dia tinggal bersuara saja dari atas. Yes. Ya kan, saya buat perbandingan. Ketika Musa mendengar suara Allah dari Musa mendengar suara Allah dari balik pohon, kan tidak perlu Allah turun ke balik pohon kan? Cukup bersuara saja dari tempat. Itu Tuhan, itu Allah. Itu Allah itu Bapa dalam konsep kitab saudara. Ini kita berbicara skala kemanusiaan Yesus. Kan terangkat, manusianya juga terangkat. Ketika ruh turun ke bumi, jaraknya itu berapa mil? Ketika rohnya Yesus turun ke bumi, bertemu dengan Paulus, berarti di atas itu tinggal jasad. Ketika jasadnya Yesus ditinggalkan ke bumi oleh si roh, berarti mayat lagi di atas. Iya, kalau menurut saya tidak perlu harus turun, Bang. Dia tinggal dengan kuasa. Dia bisa melakukan itu. Tidak ada kuasa. Kuasa gimana ceritanya dia dengan jasadnya? Ketika jasadnya ditinggalkan turun ke bumi, maka Yesus mengalami kematian kedua. Itu turun ke bumi, Paulus hanya mendengar suara saja dan itu bisa. Bagaimana mungkin suaranya Yesus yang lengkap dengan jasadnya bisa kedengaran ke bumi kalau tidak diikutkan jasadnya? Bagaimana mungkin? Ya bisa saja atas kuasa Allah bisa jadi. Berarti atas kuasa Allah lagi. Yesus tinggal pensiun.
maka konsep itu tertolak demi akal dan demi dalil. Di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11 dikatakan oleh malaikat bahwa Yesus yang kau lihat terangkat dari bumi ke langit akan datang kedua kalinya sama seperti engkau ketika melihatnya naik ke langit. Sekarang coba Anda buka di dalam Ibrani 10 nomor 12. Apa yang dikatakan kitab saudara itu? Kalau kita melihat dikatakan begini. Tetapi dia Yesus setelah mempersembahkan hanya sekali korban saja karena dosa, Yesus duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Elohim. Duduk selama-lamanya. Berarti yang datang ke Paulus siapa? Tidak datang, dia hanya bersuara dari langit, dari surga. Berarti Yesus bersuara dari langit. Ya bisa jadi. Ada nggak nubuatan Yesus kalau dia akan datang dengan pola seperti itu? Persoalannya dia tidak datang, Bang. Dia berarti itu bukan Yesus. Enggak, dia bisa bersuara dari mana coba? Saya minta nubuatannya mana? Apakah itu harus ada nubuatannya dulu? Harus, karena dia menubuatkan tentang kedatangannya dan tata cara kedatangannya serta tanda-tanda kedatangannya. Dia dan malaikat telah membocorkan itu. 1 Kisah Para Rasul 1:11. Ketika Yesus datang menurut malaikat dia lengkap dengan jasad. 2, Yesus sendiri mengatakan tanda-tanda kedatanganku adalah langit tidak bercahaya alias gelap, bulan tak bercahaya alias tidak bersinar, kemudian bintang-bintang berjatuhan. Apalagi? Kuasa-kuasa langit bergemuruh atau berguncang. Aku akan nampak di tengah-tengah langit. Seluruh manusia akan meratap dan seluruh manusia akan melihat aku di awan. Seluruh manusia, itulah tanda kedatanganku. Kata Yesus, kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan aku tapi tidak ada tanda-tanda itu, jangan kamu percaya. Matius 24 nomor 23 sampai nomor 27. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu. Jika ada orang berkata bertemu dengan Kristus atau Mesias di padang gurun, bertemu dengan Yesus dalam bilik, jangan kamu percaya, sebab kedatanganku nanti sama seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat, disertai dengan tanda-tanda. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan dari langit ke bumi. Kemudian kuasa-kuasa langit berguncang. Aku akan nampak di tengah langit, seluruh manusia akan menatap aku, melihat aku, dan seluruh manusia akan meratap. Apakah itu sudah terjadi? Belum terjadi. Berarti yang datang kepada Paulus yang keluar dari kubur tadi, yang saya katakan bukan Yesus, karena Yesus tidak mengalami dagingnya kematian dan Yesus tidak dibiarkan di dunia orang mati, maka yang muncul keluar dari kubur jelas bukan Yesus, melainkan si Bilisisis. Itulah yang dinubuatkan Yesus. Waspadalah kepada penyesat iblis yang datang kepadamu dengan memakai namaku Yesus dan berkata akulah Kristus. Jangan kamu percaya, sebab dia akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 4, nomor 5, nomor 23, 24, 25, 26, 27, 29 sampai 30. Oke, coba sekarang saya fokus ke mati 2 kali tadi, Bang, ya. Silakan. Nanti kan yang pernah saya dengarkan Nabi Isa akan wafat di akhir zaman nanti, di kiamat. Yes. Nah, sekarang persoalan sekarang dia sudah diangkat ke langit dan dia ditidurkan, dimatikan di langit. Betul. Nah, ketika Nabi Muhammad melakukan perjalanan itu kan dia bertemu juga Nabi Isa di atas, kan? Berarti sudah bangkit lagi itu, Bang, ya? Nabi Isa kan tidak mati. Terus dia ngapain sekarang di langit? Ya, wallahu alam. Mana kita tahu, kita di dunia, dia di langit. Mana bisa kita tahu? Orang di Jakarta aja saya nggak tahu mereka ngapain. Itu dia berarti sama. Kan katanya dia dimatikan di langit, ditidurkan di langit. Terus maksudnya itu diistirahatkan dari urusan duniawi. Al-Quran surah Al-An'am ayat 60. Dan dialah yang menidurkan kamu. Tidur di situ kata wafat juga. Ya berarti mati kan? Wafat itu tidur itu bukan mati. Wafat mati. Kalau mati itu, saudara,
dikatakan misalnya dalam surah Al-Quran Al-Ankabut ayat 57, kullu nafsin zaikatul maut. Kalau sudah dikatakan maut itu berarti mati, tapi ini dikatakan wafat, yatawaffakum billail, ditidurkan pada malam hari. Berarti wafat yang ada dalam surah Maryam itu ditidurkan, diistirahatkan. Aduh. Makanya sulit orang Kristen itu mau memahami Quran kalau hanya modal terjemahan, sulit. Wafat. Ya, wafat itu diartikan juga tidur. Dalilnya Al-Quran surah Al-An'am, wafat itu tidur, Al-An'am ayat 60. Berarti sebentar Bang Suma wafat dulu nih sebentar. Yes, betul. Kita mati kecil. Sudah mati kecil lagi. Kalau mati besar itu ya sudah meninggal, roh sudah nggak balik lagi ke jasad. Yang dialami oleh yang kamu sembah. Sedangkan Yesus jelas di dalam Kisah Para Rasul 2, dagingnya tidak mengalami kematian. Dalil itu Bang. Repot kalau definisinya kita beda-beda nih. Berarti makanya dudukkan perkara itu pakai dalil, perkaranya pakai dalil, pakai akal. Makanya nasihat Nabi kami mengatakan jangan kau menolak Bible, jangan kau tolak, tapi jangan juga kau terima. Apa hikmahnya? Oh ternyata di dalam Bible itu ada ilmu, tapi kedudukannya bukan firman Tuhan. Makanya jangan terima, jangan kau tolak. Pelajari, baca, pahami isinya silakan, tapi jangan kau terima sebagai firman Tuhan, dan jangan pula kau tolak sebagai karangan murni, karangan. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwasanya mereka mencampur adukkan antara hak dan yang batil, antara firman Tuhan dengan karangan manusia. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Engkau tahu itu bukan firman Tuhan, engkau gabungkan dengan firman Tuhan. Mengapa? Itu kata Allah. Padahal kau tahu kebenaran itu. Nah, inilah kenapa disebut orang Yahudi itu bangsa tegar tengkuk. Gitu, tapi tidak semua, tapi kebanyakan dari mereka. Begitu saudara, mungkin teman-teman kita yang muslim masih ada yang monitor, silakan dilanjutkan materi ini. Bang Handi mungkin